Selamat malam, shalom saudara. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saudara merasa terberkati oleh Tuhan malam ini, amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan yang selalu memberikan kuasa kepada kita untuk menjalani hari-hari kita, amin. Mari saudara, mari malam ini kita angkat syukur kita kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Di dalam hari-hari kami ya Tuhan, kami percaya Engkau selalu hadir bersama kami. Engkaulah yang menjadi penolong, penopang hidup kami ya Bapa. Roh Kudus-Mu selalu bersama kami. Tuhan, pada malam hari ini kami mau mengangkat syukur kami kepada-Mu ya Bapa. Mengangkat doa kami, pujian kepada-Mu. Biarlah pujian kami malam hari ini menjadi dupa yang harum bagimu ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan. Haleluya. Kuasa kepada kita. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari puji Dia, berpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari kita katakan haleluya. Puji nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya saudara. Mari saudara, kita dekatkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya.
Undang Roh Kudus dalam setiap hati kita. Mari kita tetap percaya kepada janjinya. Oh, haleluya. You Jesus. Sungguh kau baik, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari saudara, kita nyanyikan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu
Terpujilah Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Kau ku sembah, Kau ku sembah Yesus. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik dan ku percaya pada janji-Mu Yesus. Kami sembah, kami puji Kami taruh hati kami kepadamu ya Bapa. Kau kenal kami ya Yesus. Apapun yang kami alami ya Bapa, kami percaya janji-Mu tetap ajaib ya Tuhan. Janji-Mu bagi kami ya Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kita sama-sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore jelang malam Bapak Ibu semuanya yang ada di dalam kul ini. Apa kabarnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Hari ini kita akan renungkan, kita sharing firman Tuhan. Dalam bulan ini adalah tema level up in worship ya. Jadi tentang penyembahan yang mengalami tingkatan yang lebih dalam bersama dengan Tuhan. Kata penyembahan sendiri saya percaya semuanya Bapak Ibu mengerti ya.
Nah, untuk itu mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami percaya pada sore hari ini Engkau telah mengurapi setiap kami. Pengurapan itu menolong kami mendapatkan pewahyuan, mendapatkan pengertian dan pengenalan, pemahaman tentang Engkau. Dan kami percaya kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan atas hamba-Mu yang akan menyampaikan sharing ini. Dan hamba berjanji tidak akan mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu, kita percaya bahwa seturut dengan apa yang menjadi kehendak Bapak itu untuk kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya adalah Bapak mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita bisa tahu dan kita bisa baca dalam Yohanes 4 ayat 20 ya. Katakan gini, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, kita lihat ya, di sini jelas bahwa orang-orang yang percaya, orang-orang yang akan disebut penyembah yang dicari Bapa adalah orang yang setelah percaya kepada Tuhan. Dan sini dikatakan juga bahwa kalau kita ini menyembah harus yang kita kenal, yang mempunyai relasi dengan kita. Ya, awal-awal pertama kita menjadi orang percaya untuk menyembah Dia, mungkin kita karena baru kenal ya, baru tahu gitu dia sebagai juru selamat, belum dalam lah gitu ceritanya. Nah, kita mungkin dalam hal ini kita cuma sebagai doa atau penyembahan itu rutinitas ya. Tetapi dengan berjalannya waktu, bukan rutinitas, itu menjadi satu kehausan, kerinduan untuk berjumpa dengan orang yang kita mau kenal, karena kita tahu sudah merasakan kasihnya ya, karena pribadi Yesus itulah kasih, kita mengalaminya itu ya. Saya percaya kalau kita dikasihi aja sama seseorang, kita akan membalasnya lagi, juga mempunyai kerinduan untuk berjumpa dengan orang yang kita kasihi, ya kan? Nah, untuk itu saya percaya sebagaimana dalam Mazmur 4:2 dikatakan bahwa seperti rusa merindukan air. Nah, ada satu kerinduan, pengen jumpa dengan Tuhan, ya. Makanya setiap kita ini awal-awal pertama ya, kita pikir penyembahan itu menyanyi. Wah, kalau kita yang suaranya nggak bagus, agak-agak minder gitu ya. Tetapi saya percaya setelah berjalannya waktu, Tuhan mencari hati yang mengasihi akan Tuhan, ya, bukan suara. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ya, dalam Lukas 10 ya ayat 39 di situ dikatakan bahwa Maria duduk dekat kaki Yesus, sementara Marta sibuk kerja. Nah, kalau kita beribadah ya Bapak Ibu, tenang, sungguh-sungguh hati kita tertuju kepada Tuhan. Dengar apa perkataannya, bukan sibuk dengan yang lain. Nah, itu namanya kita sungguh-sungguh mencari, merindukan hadiratnya untuk berjumpa. Karena dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu akan mengerti bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan itu luar biasa. Kita mengenal pribadinya semakin dalam dan semakin dalam. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, jadi kita dalam penyembahan ini bukan satu kebiasaan biasa, tetapi satu kerinduan, sehingga kita sungguh-sungguh memberikan waktu yang terbaik
Ya, hati kita juga sungguh-sungguh merindukan hati yang baik, tidak ada perasaan yang lain ya. Khusus untuk Tuhan nih. Orang yang datang hanya sebagai kebiasaan, terus nyanyinya pun umpamanya dalam penyembahan hanya asal nyanyi, itu tidak akan mengerti, tidak akan merasakan, tidak tidak menyentuh nyawa istilahnya ya. Soul kita ini nggak berasa gitu ya, cuman hanya biasa aja. Nah, ini penyembahan-penyembahan yang rutinitas. Nah, selanjutnya sebagaimana berjalannya waktu, kita menyembahnya itu juga bukan lagi sebagai yang minta-minta aja, enggak ya. Tuhan ini nih memang awal-awal ya kita kan nggak paham ya, kita udah siapin list kebutuhan kita. Itu oke, boleh aja. Tetapi yang sekarang peningkatan kita dalam penyembahan, kita setelah mengenal hati dia, kita tahu apa keinginan dia untuk kita kerjakan. Kita ini tanya sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Tanya kehendaknya untuk kita lakukan. Itu kedewasaan kita. Ya, semakin meningkat lagi ya kita saat ini yang Tuhan hatinya rindu untuk kita lakukan. Itu kita minta supaya kita tahu. Jadi saat kita ini berdoa di dalam penyembahan itu nggak bisa dipisahin ya Bapak Ibu. Itu kita harus mengerti hatinya Tuhan itu saat ini apa ya untuk kita lakukan. Jadi kita selaras dengan apa yang Dia inginkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Jadi bukan hanya yang kita bilang, oh topiknya ini, udah itu aja. Enggak. Tetapi ada yang harus kita tanya sama Tuhan. Apa yang Dia inginkan untuk kita lakukan ya. Nah, kita bisa melihatnya di dalamnya Yesaya 29 ayat 13. Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dalam bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saya baca ini ya, serem juga ya. Jadi gini, dalam penyembahan itu kita harus serius. Jangan hanya di bibir, tapi hati kita juga harus terpaut sama Dia. Karena saya mengerti Tuhan, bahwa kami ini dicari oleh Engkau untuk menjadi penyembah-Mu. Sehingga kita waktu mengenal lebih lagi dalam, paham apa yang Tuhan mau, Bapa yang mau itu. Kita itu tidak memuji, menyembah Dia itu hanya bibir doang gitu, enggak. Tetapi hati kita masuk di dalam penyembahan itu. Ada satu percaya bahwa Tuhan itu ada melindungi kita, Tuhan itu kekuatan kita, Tuhan itu mazmur kita, Tuhan itu adalah keselamatan kita. Jadi kita memuji Dia tuh, kita percaya apa yang Tuhan berikan itu kepada kita. Itulah penyembahan. Bukan sekedar yang kita hanya menyanyi dengan bagus ataupun kata-kata yang indah, tetapi hati kita menjauh dari Dia. Jangan ya. Jadi ini yang perlu kita pahami sekali lagi, bahwa kita jangan hanya meminta, tetapi mari kita memberi apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya melihat begini juga. Penyembahan yang selanjutnya yang semakin hari kita akan semakin berjalan, itu kita langsung meminta kepada Dia, dan juga apa ya yang Tuhan lakukan untuk saya. Itu sungguh menjadikan kami ini mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Karena segala sesuatunya Dia sudah berikan pada kita. Nah, Bapak Ibu, penyembahan ini sungguh-sungguh kita lakukan karena kita kenal, kita tahu Dia. Dia membawa kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Nah, untuk itu mari Bapak Ibu, bagaimana kita ini sekarang membuat satu kehidupan di dalam penyembahan ini ya. Penyembahan ini begini, kadangkala kita menyembah ini
kalau keadaan kita aman-aman gitu ya, baik, nyaman gitu ya. Sebenarnya ya oke-oke juga, bisa lagi ya, kayak bisa. Tetapi saat kita di dalam kondisi yang tidak baik-baik, itu dituntut tetap menyembah Dia. Karena kita kenal ya, kita rindu jumpa. Dalam kondisi masih mungkin kita nangis ya, apalah gitu ya, yang membuat kita nggak enak, banyak pergumulan dan lain sebagainya. Ingat baik Bapak Ibu, bahwa penyembahan itu harus bisa di saat setiap waktu. Mau nyaman, mau enggak, karena penyembahan mengandung pengorbanan. Itulah pengorbanan yang harus kita lakukan ya. Karena di dalam hal ini Tuhan itu selalu bilang begini kan di dalam Roma 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi bukan kehendak kita lagi, tetapi kehendak Tuhan. Bisakah kita mematikan keinginan kita? Harusnya begini Tuhan, harusnya begitu Tuhan. Kita nentuin. Jangan ya. Karena saya lihat begini Bapak Ibu. Ya, kita baca firman Tuhan. Pengorbanan banget itu ya. Satu penyembahan. Kita baca Abraham, bagaimana dia dalam situasi yang harus membawa persembahan adalah anaknya. Itu penyembahan yang sangat sejati. Saya nggak habis pikir gitu. Itulah, maksudnya kehendaknya itu mati. Hanya kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, aku lakukan. Bisakah kita begitu? Nah ini perlu pengenalan akan Tuhan. Saya percaya bahwa Abraham sampai titik itu karena dalam perjalanan kerohaniannya dia setiap saat berjumpa dengan Tuhan. Tiada hari tanpa Tuhan. Perjumpaan, ada relasi. Ya, relasi. Bukan kalau lagi susah kita datang. Nggak gitu ya, tetapi kita memang membuka hubungan kita dengan Tuhan. Saya percaya kita mengasihi, penyembahan itu kan katanya saling mengasihi, saling bercumbu. Nggak mungkin kita bercumbu dengan orang yang kita nggak kasih, nggak mungkin lah. Ya kan? Abraham, Daniel, Sadrah, Mesak, Abednego. Pikirkan baik-baik Bapak Ibu. Sadrah, Mesak, Abednego, biarlah aku mati katanya. Sekalipun gak ditolong. Bisakah kita begitu? Nah ini perjalanan iman ini. Level kita untuk menyembah Dia dalam posisi apapun juga. Saya percaya tapi Tuhan bilang begini. Kalau engkau berjalan bersama aku, engkau bisa. Engkau bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Itulah penyembahan yang tingkat tinggi ya. Kita keluar dari kenyamanan kita. Mau nyaman, mau apa kayak gitu, ada pengorbanan. Ingat ya, penyembahan mengandung pengorbanan. Kita tidak bisa menentukan saat kita doa minta ini, Tuhan harus kasih, Tuhan harus kasih. Nggak dijawab marah-marah, nggak bisa. Nggak bisa begitu. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan terus menjaga kita. Tuhan terus mencukupkan kita. Ya, banyak firman Tuhan, janji Tuhan yang selalu membuat kita kuat. Anda harus terus dan terus mengenal Tuhan. Semakin Anda dalam bersama dengan Tuhan, penyembahanmu itu luar biasa. Penyembahan itu membawa dimanapun Anda berada, Anda sungguh membawa nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, tingkat tinggi lagi nih sekarang. Nah, saat kita penyembahan, kita menerima hadiratnya, kita merasakan hadiratnya. Tuhan menjamah kita, memeluk kita. Dia bilang gini sama kita, nak, kau baik-baik saja ya. Semuanya yang indah kita terima. Hadirat itu. Bapak Ibu, Tuhan mau saat kita ini, sekarang ini, hadirat itu kita harus bawa kemanapun kita berjalan. Kalau selalu kita bilang doa, terjadi transformasi, terobosan lah, apalah.
Bukan keadaan luar dulu yang tertransformasi atau terobosan, kita dulu. Saat kita berdoa dan menyembah Bapak Ibu, ini baik, kita yang berubah. Kondisi belum berubah, tapi kita yang berubah. Karakter kita berubah, pikiran kita berubah, ya kan? Hati kita berubah, apalagi yang berubah. Semualah sikap kita semua berubah, jadi indah seperti Dia. Nah makanya Bapak Ibu, biarlah hadirat itu terus kita bawa kemanapun juga. Tingkatan-tingkatan, tahapan-tahapan ini semua terjadi karena satu hal. Kita rutin itu jangan bilang rutinitas ya, tetapi kita memang rindu, memang mau untuk serupa dengan Dia. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya. Jadi tujuan akhir dari penyembahan bahwa bukan sekedar merasakan hadirat Tuhan, tapi menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi semakin kita menyembah Tuhan yang adalah kasih, kita serupa dengan Dia. Coba deh lihat, orang yang nyembah patung, dia jadi kayak patung, kaku gitu ya, tegak gitu. Nyembah uang, kayak uang dijadinya, ya. Jadi apa yang dia sembah harus gini bahasanya ya. Kita menyembah Tuhan karena kita kenal siapa Tuhan. Kenal, paham, mengerti. Sehingga penyembahan ini bukan sebagai rutinitas tetapi gaya hidup. Gaya hidup penyembahan kita. Ingat baik sekali lagi, penyembahan itu harus dengan hati yang benar-benar dibaharui. Paham, tidak ada lagi kerikil-kerikil, benar-benar murni hati ini. Sungguh aku mengasihi Engkau Yesus. Tuhan bilang kan, Allah itu roh, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran Bapak Ibu. Dan saya percaya sore hari ini menjelang malam, setiap kita merenungkan sampai di mana kedalamanmu mengenal Tuhan. Jangan sekedar ingat Tuhan saat lagi kita susah, ya. Jika Anda susah, jangan marah-marah sama Tuhan. Lihat Ayub, bagaimana dia mendapatkan tragedi yang mengerikan, tapi tidak ada kata-kata yang mencela Tuhan. Dia tetap hidup baik-baik, benar. Teman-temannya ngomongnya aneh-aneh, dia tetap tidak. Sampai Tuhan bilang, suruh doakan teman-temannya. Lihat saudara, jika kita tetap setia kepada Tuhan. Setia itu karena apa? Karena kita kenal. Gak mungkin lah kita setia sama seseorang kita gak kenal. Gak mungkin. Jadi untuk menjadi penyembah, saya garis bawahi, kenal, punya hubungan intim dengan Dia, sampai paham banget siapa Tuhan. Dan kita semuanya adalah anak-anak Tuhan yang akan tujuan akhirnya adalah serupa dengan gambar-Nya. Terobosan pasti terjadi. Hari ini pastikan Anda sungguh-sungguh berada dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa firman ini berkuasa mengubah setiap kami. Firman ini membuat setiap kami mempunyai iman, percaya kepadamu, dan di atas iman itu kami hidup, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui QRIS yang tertera di kamera Anda, dan saya percaya juga Anda mengerti akan dibawa ke gereja, masukkan dalam amplop. Bapak Ibu, marilah kita mengakhiri acara kul kita dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Bapa dan kasih-Nya di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai setiap Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Hari ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin.